Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di dekat kebak, di sebelahnya rumput pagi. Karena salam sudah dijawab, tidak diulang sekali lagi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita cintai Wakil Wali Kota Pekanbaru Pak Ayat Cahyadi SSI. Tadi kami sempat berdebat makna SSI. Beliau menyatakan SSI itu sarjana semua ilmu. Tapi saya bilang tidak, SSI itu singkatan dari suami sayang istri. Akhirnya beliau mengalah. Dan bagi saya, satu-satunya ayat yang tidak bisa dipisahkan dari Al-Quran, ya ayat Cahyadi. Yang berbahagia Pak Kapolres atau yang mewakili, Pak Dandim atau yang mewakili, segenap keluarga besar yayasan yang hadir, bapak-bapak, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, seluruh bidang dalam nagari, kapai sampai bertanya, kabalik sampai berbalik. Hadirin dan hadirat yang dicintai Allah. Di hari lalami kandung, maka mungkin saya tidak akan banyak berceramah. Sesuai dengan judul yang disampaikan tadi tentang bahagia bersama Al-Quran, maka tentu jawabannya Al-Quran itu pasti memberikan kebahagiaan. Akan tetapi ada 5 level cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kaifa nata'amal ma'al Quran. Bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran? Ada 5 levelnya. Kalau yang 5 ini kita lalui, maka pastilah kita akan bahagia di dunia dan sejahtera di akhirat. Apa yang 5 tadi? Yang pertama, cara kita bersahabat dengan Al-Quran disebut dengan tilawah. Tilawah. Arti tilawah itu membaca. Jadi Al-Quran itu harus betul-betul dibaca. Karena Al-Quran itu bahasa Arab, maka membacanya harus mengikuti bagaimana orang Arab membaca. Sama dengan kita bahasa Inggris. Kalau kita belajar Inggris, pronunciation-nya harus pronunciation Inggris. Nggak bisa kita bahasa Inggris, pronunciation-nya pronunciation Batak, nggak penting. Ditawai orang. Atau pronunciation-nya pronunciation kampungnya Pak Ayat di Sunda, ya nggak bisa di Tangerang, nggak bisa. Jadi kalau mau betul-betul berbahasa yang benar, ikutilah bagaimana si pemilik bahasa melantunkannya. Maka tidak ada bacaan Al-Quran cara Jawa, bacaan Al-Quran cara Minang, bacaan Al-Quran cara Melayu, tidak ada. Bacaan Al-Quran harus disesuaikan bagaimana Rasul dan para sahabat membaca. Orang Jawa tidak boleh baca Al-Quran cara Jawa.
nanti orang bingung, ini baca Quran atau sinden. Ikuti makhrajnya, bagaimana orang Arab membaca. Jangan sampai makhrajnya makhraj Jawa, walaupun ajabun ajib. Orang Minang baca Quran betul-betul cara Arab membacanya, jangan cara Minang. Nanti orang berpikir ini baca Quran atau besaruang. Nggak bisa. Kalau ditulis betul-betul kalimatnya seperti itu, baca seperti itu. Innal insana li rabbihi lakanud, misalnya. Baca betul-betul lakanud. Karena kita orang Minang, kadang-kadang kita lupa membacanya dengan cara Minang. Innal insana li rabbihi lakanud, misalnya. Jadi Quran itu mesti dibaca bagaimana orang Arab membaca. Membaca Quran itu luar biasa. Ada buku kecil yang ditulis oleh seorang ulama besar di Mesir. Namanya Syekh Abdul Halim Mahmud, bekas rektor Universitas Al-Azhar. Dia menyatakan untuk mengukur kita itu beriman atau tidak mudah. Bagaimana caranya? Baca Quran. Orang yang betul-betul beriman, kalau dia membaca Quran, dia akan merasakan 3 hal. Kalau yang 3 ini tidak dirasakan, berarti ada something wrong dalam keimanan kita. Kalau bahasa Minangnya, la putih, la kambur, sirik tariati keimanan. Apa yang 3 itu? Kata Syekh Abdul Halim Mahmud dalam kitabnya Al-Quran fi Syahril Quran, dia menyatakan orang beriman itu ketika Quran dibacakan, yang pertama jiwanya akan tertunduk, hatinya akan pasrah. Ini yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau Quran itu diturunkan pada satu gunung, kamu akan melihat gunung itu khashi'an, tertunduk, mutasaddian, terpecah karena takut kepada Allah. Kalau gunung yang terdiri dari batu, dari kayu, dari tanah, yang tidak punya hati nurani, ketika Al-Quran dibacakan dia tertunduk, maka kalau ada manusia yang punya hati, yang punya iman, ketika Quran dibacakan dia tidak tertunduk, maka hati orang ini sudah lebih berat dari batu-batu yang ada di gunung. Yang pertama. Yang kedua, orang yang betul-betul beriman itu ketika Al-Quran dibacakan, dia pasti terdiam. Ini yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum. Apabila dibacakan Al-Quran, simak baik-baik, dengarkan betul-betul agar kamu dapat rahmat. Jadi orang yang betul-betul beriman, begitu Quran dibacakan, otomatis dia menyimak, otomatis dia diam. Bahkan kalau kita baca beberapa hadis, jin saja itu ketika sahabat membaca Al-Quran, mereka terpukau. Saling tanya-menanya jin itu, apa ini, apa ini, apa ini. Kenapa hebat betul, kenapa canggih betul, membuat kita seakan-akan tersinggung. Jadi jin itu terpukau dan terdiam ketika orang membaca Al-Quran. Jadi kalau kita tidak terdiam dan terpukau ketika Quran dibacakan, artinya kan kita lebih bahaya dari jin. Di atas jin itu kan cuma John. Itu yang kedua.
kata Syekh Abdul Halim Mahmud. Yang ketiga, kata Syekh Abdul Halim Mahmud, orang yang betul-betul beriman, ketika Quran dibacakan, maka keimanannya akan bertambah. Keimanannya akan bertambah. Itu disebutkan di dalam Al-Quran dengan jelas bahwa sesungguhnya orang yang beriman itu idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum iman. Orang yang beriman itu ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah zadatuhum imannya pasti akan bertambah. Itu level yang pertama disebut dengan tilawah. Level yang kedua, ini yang baru dimulai oleh adik-adik kita, yang disimak oleh Pak Ayat tadi. Dari level tilawah kita naik ke level yang kedua yang disebut dengan tahfiz, menghafal Quran. Dan sebaiknya menghafal ini dimulai dari umur yang sangat kanak-kanak. Sebab pada waktu itulah memori kita masih kosong. Kalau kita yang sudah berumur 50 tahun sekarang, menjaga yang sudah hafal saja itu syukur. Kalau menambah yang baru harus perlu konsentrasi yang baru. Tapi tidak mustahil. Saya terkejut itu istrinya Ustaz Awaluddin, orang Kamang. Umurnya Ustaz Awaluddin itu sudah 74-75. Istrinya sekitar 71-72. Pergi ke tempatnya Ustaz Mustafa Umar khusus menghafal Al-Quran, minta izin dengan suami. Menurut kabarnya hanya lebih kurang 5 bulan ke 6 bulan dia di sini. Dia bisa menghafal 30 juz Al-Quran. Umur 74, 6 bulan serius bisa menghafal 30 juz. Maka wajar kalau Allah dan Rasul mengingatkan kita bahwa membaca dan menghafal Al-Quran itu sesungguhnya mudah. Asal kita punya kesungguhan. Dan yang kedua, kita mesti dekat dengan si pemilik Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada yang mustahil itu. Saya sebelum Covid diundang selama kampung sunnah di Perlis, Malaysia. Saya pikir yang hadir saya saja dari Indonesia, rupanya banyak. Dari Singapura, dari Brunei, macam-macam. Bahkan keynote speakernya orang yang sangat kita kenal, Zakir Naik. Waktu sesi saya, orang yang di sebelah saya itu seorang doktor juga, tapi sangat dekat dengan Mahathir Muhammad. Waktu itu Mahathir masih Perdana Menteri Malaysia, umurnya 93. Saya tanya dengan orang dekat Mahathir, apa rahasia umur 93 Mahathir masih bisa jadi Perdana Menteri? Itu yang pernah saya tanyakan dengan dia. Apa jawabannya? Kata Dr. Mahathir, yang membuat dia tidak pikir dan masih bisa jadi Perdana Menteri umur 93 dan masih sanggup membaca proposal satu hari itu 20 proposal. Padahal satu proposal itu paling tidak 20 halaman. Artinya umur 93 masih sanggup membaca 400 halaman. Cerdas, nggak pikir. Sementara kita bukan umur 93, umur 39 sudah mulai pikir. Apa jawabannya? Kata Dr. Mahathir, otak itu seperti otot. Kalau otot tidak digerak-gerakkan, dia akan mengecil dan melemah. Otak juga demikian. Kalau tidak dibawa bekerja, tidak digerakkan, dia akan mengecil dan melemah. Itu yang menyebabkan ketiduran. Jadi Mahathir itu terus membaca, terus menulis.
Saya baca satu jurnal di Amerika, itu orang yang berumur 70 tahun ke atas sekarang disuruh mengisi TTS. Kenapa mengisi TTS? Agar otaknya tetap bekerja. Saya baca yang lain, rupanya ada satu perbuatan yang membuat otak tetap bekerja. Apa itu? Menghafal Al-Quran. Jadi orang yang berumur 1 sampai 7 tahun kalau menghafal Al-Quran itu akan membuka semua saraf-saraf yang ada di otak. Bergerak semua itu. Ketika dia membaca itu dari mulai 10 sampai 25 tahun, masa kuliah, masa macam-macam, itu hafalan itu menstimulasi pengoptimalan saraf-saraf yang ada di otak. Kalau 25 sampai 55 masih baca Quran, itu bacaan Quran itu menstabilkan semua saraf yang ada di otak. 55 sampai seterusnya kalau masih tetap baca Al-Quran, itu setiap yang dibaca akan memperlambat penuaan sel-sel saraf di otak. Jadi tidak ada alasan yang menghafal harus cukup, datuk, kakek, opung, bahkan pun tidak perlu, tidak ada lagi. Setiap orang yang menghafal Quran, dia punya kenikmatan yang tersendiri. Fabi ayyi ala'i rabbikum. Dari tilawah naik ke tahfiz. Ini yang sedang terjadi sekarang. Tapi nanti yayasan kita jangan hanya sampai di tahfiz. Anak-anak yang sudah mulai hafal banyak Quran naik ke level yang ketiga yang disebut dengan tafahkur atau tabdil. Mulai mereka diajar memahami Al-Quran sehingga tidak sekedar membaca, tapi mereka paham apa yang dibaca. Udah itu naik yang keempat yang kita sebut dengan tadabburul Quran. Bukan sekedar memahami, tapi dia mengerti hikmah-hikmah yang ada di balik setiap perintah dan larangan dalam Al-Quran. Maka dalam Al-Quran diingatkan, afala yatadabbarunal Quran. Kenapa kalian tidak mentadabburkan Al-Quran? Kalau sekedar memahami, bisa tekstual, bisa kontekstual. Tapi kalau tadabbur itu menghayati Al-Quran, memahami setiap hikmah yang ada di ayat ini. Cukup sampai 4? Enggak. Kita harus berusaha pada level yang kelima. Apa itu? Ta'alluq bil Quran. Apa maksud ta'alluq bil Quran? Kita harus bisa mengkristalkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Kita menjadi Quran-Quran yang berjalan. Kita menjadi miniatur dari Al-Quran. Dan kita menjadi duta-duta Al-Quran. Ini yang dikatakan Aisyah ketika orang bertanya, siapa itu Rasulullah? Aisyah menjawab, Rasul itu Quran yang berjalan. Lalu ditanya lagi, bagaimana akhlak Rasul? Uluhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Semoga putih yang masih berumur 1 tahun ini bisa menjadi bunga yang harumnya akan menyebar. Tidak hanya pada level tahfiz, tapi akan menjadikan kita generasi dan masyarakat yang membumikan Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.